Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga adalah kesempatan di mana kita sebagai orang percaya turut merasakan anugerah Tuhan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Di mana pada bulan ini, khususnya tanggal 17 nanti, kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya mau katakan merdeka dulu. Saudara jawab merdeka. Oke? Merdeka. 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 Amin. Haleluya. Dan khusus buat kita jemaat UC, kita merayakan bersama-sama dengan umat Tuhan sehingga hari ini kita berbusana merah putih. Bahkan kita punya masker juga, Bapak Ibu Saudara, itu merah putih. Ya. Terima kasih buat penginjil Paula yang sudah mempersiapkan ini semua. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memiliki juga masker ini, bisa menghubungi penginjil Paula. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Tema kita hari ini adalah kepastian keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemerdekaan bangsa ini, bangsa Indonesia, adalah hadiah yang terbesar dari Tuhan buat kita. Mengapa tidak, saudara? Karena melalui perjuangan yang panjang, melalui kerja keras, melalui peperangan demi peperangan, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini boleh mendeklar proklamasi kemerdekaan, memberitahukan kepada dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang merdeka. Dan di dalam kemerdekaan kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya, dan bahkan sampai generasi berikutnya dan berikutnya, kekayaan bangsa ini tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang mengasihi bangsa ini, mari kita isi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan buat kita yang penting yang kita perlu renungkan bersama-sama hari ini. Sudahkah saya selamat? Mungkin Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen lebih dari 10 tahun. Atau mungkin lebih dari 30 tahun. Atau mungkin Bapak Ibu baru menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya. Pertanyaan yang tidak perlu saya tanyakan sebenarnya, tetapi saya perlu memastikan kembali, karena tema kita adalah kepastian keselamatan. Apakah saya sudah selamat? Apakah saya sudah meyakini bahwa saya sudah selamat? Apakah saya sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saya sudah selamat? Dan pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara sudah yakin bahwa keluarga Bapak Ibu sudah selamat?
Hari ini saya mau membawa saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan tentang kepastian keselamatan. Mengapa? Karena ini satu hal yang sangat-sangat penting di dalam hidup ini. Alkitab berkata kepada kita, apa gunanya saya dan saudara memiliki semua seisi dunia ini kalau kita kehilangan kehidupan yang kekal? Kalau kita binasa, untuk apa? Sehingga pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang penting yang harus kita jawab hari-hari ini. Dan bahkan saat ini, saudara harus memastikan apakah saudara selamat atau tidak. Keselamatan adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Keselamatan bukanlah usaha manusia. Sekali lagi, keselamatan bukan usaha manusia. Tapi keselamatan adalah perbuatan Tuhan bagi kita. Dan diberikan bagi kita sebagai hadiah, sebagai anugerah. Dan kita menerimanya dengan cuma-cuma. Ada amin? Kalau agama lain mengusahakan untuk selamat, bagi saya dan saudara, keselamatan adalah pemberian. Untuk itu, kita mau belajar hari ini langkah-langkah apa yang harus saya dan saudara lakukan untuk menerima hadiah keselamatan itu. Saya tidak akan membahas hal yang begitu teologis, tapi saya membahas hal yang sangat-sangat biasa, yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui. Tetapi mari kita belajar kembali supaya kita benar-benar yakin bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Untuk itu mari kita lihat ada beberapa langkah penting yang harus Bapak Ibu dan saudara ambil, yang harus kita beritakan kepada keluarga kita untuk mereka ambil, sehingga mereka dapat menerima hadiah keselamatan itu buat hidup mereka. Bapak Ibu saudara, langkah yang pertama yaitu kita harus mendengar berita keselamatan. Sekali lagi, langkah yang pertama untuk kita menerima hadiah keselamatan itu, sehingga benar-benar kita pasti selamat. Yang pertama yaitu kita dengar berita keselamatan. Saudara, banyak orang tidak komplit mendengar berita keselamatan. Banyak orang tidak benar-benar mendengar semua berita tentang keselamatan. Sehingga di tengah jalan mereka akhirnya mundur dari komitmen mereka kepada Kristus. Mengapa? Karena mereka tidak lengkap mendengar berita keselamatan. Saudara, berita keselamatan dimulai dari diri Allah sendiri. Allah sendiri yang datang kepada manusia. Mengapa Allah datang menjumpai kita melalui Yesus Kristus? Karena Roma 6 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah apa saudara? Hidup yang kekal. Jadi saudara, saya dan saudara itu orang berdosa. Ingat, dengar baik, kita berdosa. Dan karena dosa, kita patut dihukum. Jelas ini sudah. Ini tidak bisa ditawar. Konsekuensi dari dosa itu maut. Maut berbicara tentang hukuman yang kekal. Artinya setiap orang tidak akan lolos dari hukuman ini. Seberapa kayanya, seberapa terkenalnya, seberapa dia itu memiliki pangkat bahkan sampai presiden sekalipun, mereka tidak akan lolos dari upah dosa. Dan upah dosa itu maut. Ini berita yang harus benar-benar lengkap saudara dengar.
Sebab orang akan main-main dengan dosa dan berpikir bahwa ya Tuhan penuh kasih, Tuhan maha pengampun. Ya iya sudah, Tuhan itu maha pengasih dan pengampun. Tetapi dosa tetap ada konsekuensinya. Dan saudara, konsekuensi itulah yang membawa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan saya dan saudara, mati buat kita di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Saudara, berita keselamatan harus jelas, di mana Kristus Yesus telah mati buat saya dan saudara. Kita tidak bisa mengubah keadaan keberdosaan kita dengan perbuatan baik kita. Saudara mau melayani seumur hidup saya, saudara tidak bisa membuat saudara lepas dari dosa saudara. Saudara memberi uang yang banyak ke dalam pelayanan tidak bisa menutupi dosa saudara. Saudara mau jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, tidak dapat menutupi atau menyelamatkan saudara dari hukuman kekal. No. Uang saudara, harta saudara, tidak. Tetapi hanya Yesus Kristus, dengar baik, yang tergantung di kayu salib. Itulah yang mampu mengubah kita yang berdosa ini, mampu mengubah status kita yang patut dihukum menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang bebas dari hukuman. Ada amin? Ini harus kita dengar. Supaya apa? Supaya kita menjadi sadar dan sesadar-sadarnya bahwa kita membutuhkan Savior. Kita membutuhkan seorang penyelamat dalam hidup kita yang tidak berdosa, yang menjadikan dirinya berdosa supaya yang berdosa menjadi tidak berdosa. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan saudara, dia akan kembali. Amin. Inilah pengharapan kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi dia ke surga. Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan firman Tuhan kata tempat itu berbicara tentang mansion. Mansion itu bukan apartemen. Mansion bukan rumah besar. Tapi mansion itu menunjukkan satu tempat yang begitu mulia, yang begitu besar, yang begitu mahal, yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, di surga itu tidak dibangun dengan batako. Sorry saudara, mansion kita di surga itu tidak dibangun dengan batu merah. Ya, kalau rumah saudara dibangun dengan batu merah, saudara udah bangga. Kalau rumah saudara dibangun dengan keramik dan tel yang mahal, saudara bangga. Kalau saudara pakai emas di tangan saudara dengan berkilo-kilo, kalau berkilo-kilo itu berat saudara ya. Saudara pakai berlian di tangan saudara, saudara ingin semua dunia tahu. Itulah prestis hidup manusia, kebanggaan. Tapi saudara lihat, apa kata kitab Wahyu? Jalan di surga itu emas murni. Saudara tahu emas murni? Emas murni itu bukan emas keras kayak saudara pakai. Emas murni itu dalam bentuk bening, cair. Itu murni. Sampai wajah saudara, jerawat saudara, itu bisa kelihatan ketika saudara berjalan di atas emas murni. Tembok-tembok itu terbuat dari permata, batu permata yang indah-indah. Saudara, itulah tempat yang Tuhan buat bagi kita, supaya orang bisa mengerti bahwa hidup ini begitu singkat, seperti uap yang sebentar saja kelihatan namun lenyap, seperti bunga dan rumput yang sebentar mekar lalu tidak ada lagi pada tempatnya ketika angin melintasinya. Itulah hidup manusia. Sehingga kita tidak boleh berbangga dengan apa yang ada. Kita ubah berbangga dengan bersyukur.
Ada amin? Saudara bersyukur dengan berkat Tuhan. Tapi jangan berbangga dengan semuanya itu. Sebab kebanggaan adalah pintu yang iblis bisa pakai untuk saudara bisa sombong dan melupakan Tuhan. Seperti seorang kaya berkata kepada hartanya, tenanglah jiwaku, karena dia sudah menimbun begitu banyak harta. Tapi Tuhan berkata, malam itu juga Tuhan bilang, kembalilah engkau kepadaku. Saudara, harta tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Ini berita yang harus kita dengar, sehingga orang sadar siapa dirinya, apa yang Tuhan buat baginya, apa yang akan terjadi kemudian. Sehingga waktu dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, benar-benar kokoh dan kuat. Sehingga apapun badai tantangan di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Jangan karena seorang pria ganteng yang tidak kenal Tuhan, engkau tinggalkan Yesus. Bukan karena jabatan, uang, dan semua popularitas, engkau tinggalkan Yesus. Saudaraku, itu keputusan yang bodoh. Yang muda-muda dengar, jangan karena dia gagah dan cantik, engkau lalu berkata, Yesus, sabar dulu ya, Yesus, nanti sesudah saya menikah, saya akan pengaruhi dia. Karena Tuhan berkata kan jadi terang. Terang bukan di tempat terang, tapi tempat gerak. Saya mau menerangi dia, saya mau menggarami dia. Bukan saudara yang diterangi, bukan saudara yang digarami. Menggarami dan menerangi, tapi saudara yang diterangi dan saudara yang digarami. Tinggalkan pelayanan, ya, mengkhianati Yesus. Mengapa? Karena berita yang saudara dengar tidak jelas. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 2, mari kita buka bersama-sama ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini dia apa yang orang-orang dengar pada waktu itu. Mereka dengar khotbah Petrus tentang Yesus Kristus. Dan waktu mereka dengar tentang Yesus dan apa yang Yesus buat bagi mereka, disitulah mereka terharu. Berita Injil harus mengharukan hati hidup kita. Berita Injil harus mengubah hidup kita. Jangan berita di TikTok, berita di sosial media, berita di Facebook yang mengharukan saudara sampai saudara menangis dan berkata, mengapa orang seperti itu? Bukankah sosial media sekarang saudara memegang peranan penting? Saudara, saya bilang sama istri saya, lama-lama saudara, dunia sudah nyata sudah tidak ada lagi. Karena dunia nyata dipindahkan ke dunia maya. Orang sudah tidak berbicara satu rumah dengan istrinya langsung tatap muka, tapi dia tulis di WA, Hani, kamu di mana? Kan dia bisa berteriak saja, Hani di mana kamu? Tapi tulis di WA. Mengapa? Karena Haninya lagi dengan media sosial juga. Lama-lama saudara, orang tidak akan bertatap muka, tapi orang akan lewat media sosial. Lama-lama saudara juga akan kirim makanan melalui media sosial. Makan juga lewat media sosial. Ini perubahan zaman saudara. Sudah seperti itu. Berita harus saudara dengar. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, masih di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Saya baca ayat yang 37 bagian B. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Saya berhenti di situ. Yang kedua, langkah untuk kita menerima hadiah keselamatan, yaitu bertobat dengan apa saudara? Sungguh-sungguh. Bertobat. Pertobatan adalah langkah penyesalan terhadap apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya, dan kita membiarkan Tuhan membereskan dosa-dosa kita dengan karyanya yang agung di kayu salib.
membawa kita close, dekat dengan Tuhan. Dosa adalah penghalang terbesar. Tuhan tidak bisa datang kepada manusia. Itu sebabnya saudara, Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Tuhan mengasihi manusia. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan begitu cinta kita. Saudara saja yang tidak menyadari kalau Tuhan cinta saudara. Kadang-kadang saudara mempertanyakan cinta Tuhan dalam hidup saudara. Padahal sebenarnya Tuhan yang harus mempertanyakan cinta saudara kepada Dia. Mengapa? Karena saya selalu bilang bahwa Tuhan tidak berubah. Ketika saudara berpaling dari Dia, Dia tetap Tuhan. Amin. Ketika saudara tidak berdoa, Dia tetap Tuhan. Ketika saudara tidak baca Alkitab, Dia tetap Tuhan. Ketika saudara tidak melayani, Dia tetap Tuhan. Ketika saudara tidak memberi, Dia tetap Tuhan. Dia tidak berubah. Kalau Dia tidak berubah, sifatnya juga tidak berubah. Cintanya kepada saudara 100%. Sehingga waktu saudara ada di dalam masalah, lalu saudara berkata, Tuhan di mana kasih-Mu? Tuhan di mana kebaikan-Mu? Tuhan di mana mujizat-Mu? Salah. Saudara harus balik itu. Saudara harus bilang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya karena saya tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni saya karena saya tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena kitanya yang suka berubah. Amin. Kita yang suka berubah. Mengapa kita suka berubah? Karena kita selalu ikut keinginan kita. Keinginan saudara kan berubah-ubah. Nah mungkin saudara makan pagi ayam, malam ayam, siang ayam, malam ayam, besok paginya ayam, siang ayam, malam ayam, besok pagi lagi ayam, siang ayam, malam ayam. Bisa-bisa kita jadi ayam, saudara. Artinya begini, saudara, itu kita ini adalah orang yang variatif. Amin. Yang suka berubah. Hari ini, Mam, kita makan ini. Siang makan ini. Ya udahlah, besok pagi kalau malam sisa makanan, panasin saja, masih bisa makan. Tapi jangan setiap hari panasin, saudara. Besok lagi panasin yang kemarin. Besok lagi panasin yang kemarin. Waduh. Lalu bilang ini karena gara-gara corona. Penyakitan, saudara, nanti. Virus corona datang dalam hidup saudara, tidak ada imun tubuh. Pasti saudara kena corona. Saudara, saya mau bilang kepada saudara bahwa saya percaya virus corona ini tidak akan dapat membunuh hidup kita. Ada amin? Saudara percaya itu? Amin? Oh, aminnya tidak ada, saudara. Ada amin? Mungkin orang lain ada meninggal karena virus corona. Kita harus punya iman. Ada amin? Bahwa virus corona ini tidak akan dapat mematikan hidup kita. Kecuali ini dia, Tuhan izinkan, ya kan? Kita harus punya iman dulu. Kecuali, nah ini dia, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, iman kita harus tetap kuat. Amin. Jangan saudara, ya ikut Tuhan saja. Tuhan mau kita hidup, Tuhan mau kita mati. Saudara, untuk apa belajar iman? Untuk apa kita berbicara tentang iman? Percuma. Iman itu mempercayai Tuhan bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Ada amin. Engkaulah sumber apa saudara? Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Saudara, di dalam Tuhan saudara aman. Ada amin. Harus yakin itu. Jangan sandarkan hidup saudara pada vaksinasi. Ini dia. Saya sudah vaksin 2 kali. Saya andalkan vaksin. Karena corona mati. Andalkan vaksin. Vaksin itu cuma alat yang melindungi saudara, yang menyembuhkan saudara, yang memberikan hidup kepada saudara. Bukan vaksin, tapi Tuhan. Ada amin? Tuhan. Makanya letakkan iman saudara pada pribadi yang tepat. Haleluya. Saudara, dosa menghambat kita. Mereka mendengar berita Injil dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah. Hari ini mari kita bertobat, saudara. Bertobat dari semua dosa-dosa kita.
Sebab kita tidak akan menerima keselamatan kalau tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Keselamatan kita mungkin, saudara, kita terima, tapi kalau kita tidak bertobat, saudara, percuma apa yang kita terima itu. Kita tidak akan kokoh di sana. Tapi waktu saudara bertobat dengan sungguh-sungguh, berpaling dari dosa-dosa saudara, dan berlari kepada pengampunan Tuhan, maka saudara akan menerima keselamatan itu. Ketika saudara jadi orang Kristen dan berdosa, saudara masih bisa datang kepada Tuhan. Pertobatan masih tersedia, pengampunan masih tersedia buat saudara. Selagi Tuhan belum datang, pintu pengampunan masih tersedia. Tapi jangan juga saudara jatuh di tempat yang sama terus menerus. Jangan juga itu saja yang saudara buat. Iri hati terus. Iri hati, iri hati, iri hati, iri hati, iri hati, iri hati, iri hati. Sampai saudara mati karena iri hati. Apalagi bohong. Sampai mati bohong juga. Ketemu Tuhan, Tuhan bilang tidak. Kamu bohong terus dalam hidupmu. Pelit sampai mati, pelit juga karena mati. Karena pelit. Saudara, kita harus berubah. Amin. Berubah. Setiap hari berubah. Memang untuk mengalahkan daging kita sangat sulit, tetapi Tuhan ada di dalam saudara. Dia mampu untuk membuat saudara mengalahkan kedagingan saudara. Oleh sebab itu mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini menunjukkan keseriusan, komitmen kita kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen tomat, habis tobat kumat. Hari Minggu dia on fire. Penyembahan on, doa on, baca firman on, melayani on, memberi on. Waktu Senin dia mulai off. On Sabtu Minggu, hari Senin off sampai Jumat on lagi. Karena mau hari Minggu nih, terima berkat. Jangan jadi orang Kristen. Apa saudara? Tomat. Habis tobat kumat. Kumat karena banyak masalah di sekitar. Masalah ini, kumat lagi. Sifat karakternya harus kuat, saudara. Mari kita kuat. Pertahankan pertobatan saudara. Jangan mau digagalkan oleh apapun. Kemalasan saudara, ketidakingin dekatan saudara dengan Tuhan, kemalasan untuk membaca firman, kemalasan untuk berdosa. Saudara, iblis datang, gampang nih dia ini dikasih jatuh. Coba dikorek dia sedikit, tanduknya keluar saudara. Ya. Iblis paling suka orang Kristen yang setengah hati, karena itu adalah mangsa yang sangat baik bagi dia. Yang terakhir, saudara, ibadah kita hanya sejam. Jadi sangat luar biasa kalau saudara umat Tuhan tidak mau ikut ibadah, karena ibadah kita cuma sejam. Untuk itu saya mau akhiri dengan langkah terakhir. Mari kita kembali kepada Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kepala penjara itu berkata kepada Paulus dan teman-temannya, yaitu Paulus dan Silas. Ayat 30 saya baca. Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31 jawab mereka, ke gereja? Tidak. Beri persembahan? Tidak. Berbuat baik? Tidak. Apa yang dikatakan di situ? Jawab Petrus dan teman-temannya, percayalah kepada siapa? Tuhan siapa? Jelas loh. Tuhan Yesus. Ada banyak
iman dan kepercayaan hari-hari ini. Tetapi cuma Tuhan Yesus yang bisa kasih keselamatan buat kita. Ada amin? Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Petrus katakan percayalah, Paulus katakan percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu. Ini bukan berbicara seisi rumah, itu bukan mobil, bukan tempat tidur, bukan televisi juga selamat, bukan. Tapi keluargamu, dengar baik, akan selamat. Jadi yang ketiga, saudara, langkah yang ketiga, percaya dan buka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini jelas. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Sudah pas. Percaya dan buka hati untuk Tuhan Yesus. Coba buka satu ayat Roma, ini ayat terakhir, Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Open your heart, buka hatimu. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa, yaitu sampai kepada surga, kalau tidak percaya kepadaku. Itu jelas, saudaraku. Yesus adalah penyelamat kita. Percaya kepada Dia, buka hati kita untuk jadikan Dia satu-satunya Tuhan, only one, satu-satunya Tuhan di dalam hidupmu. Jangan ada ilah lain dalam hidupmu. Jangan ada idol-idol lain dalam hidupmu. Tetapi biarkan Yesus yang jadi idolamu, Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Dia datang membawa pribadinya, tetapi Dia juga datang membawa sistem kehidupan kerajaan Allah. Sehingga waktu saudara terima Yesus, maka saudara juga bersedia untuk hidup di dalam sistem kerajaan Allah, di mana saudara akan mengikuti semua perintah-perintahnya. Saya menutup dengan satu cerita. Ada seorang yang bernama Holman Hunt. Holman Hunt ini berasal dari Inggris. Dia seorang pelukis yang sangat terkenal, dan lukisannya itu sangat bagus. Dia melukis sebuah lukisan yang bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan tidak asing, yaitu Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu rumah itu. Saudara semua tahu lukisan ini. Dan saudara, lukisan itu dia selesaikan dan sangat luar biasa. Tetapi Holman Hunt ini, dia menyadari bahwa dia harus menanyakan apa reaksi dari teman-temannya tentang lukisan ini. Lalu kemudian dia mendatangkan teman-temannya, dan teman-temannya sangat terpesona, dan mereka memperhatikan lukisan itu. Dan di dalam beberapa waktu mereka katakan, Pak Holman, kami tidak menemukan cacat pada lukisan itu. Lukisan ini begitu sempurna. Tapi kemudian beberapa waktu berselang, datanglah seorang teman yang lain, dan dia juga diizinkan untuk memperhatikan lukisan itu dan memberikan saran dan tanggapan. Dan ketika dia memperhatikan itu, dia lalu berkata, Pak Holman, ada satu yang kurang di dalam lukisan ini. Lalu Pak Holman katakan, apa yang kurang? Dia katakan, Pak Holman tidak melukis gagang pintu. Pak Holman tidak melukis kunci pembuka pintu dari luar. Lalu Pak Holman itu katakan, memang saya tidak melukis itu, karena hanya orang di dalam saja
yang membuka pintu itu ketika Yesus mengetuknya. Saudara, Yesus tidak datang untuk memaksa saudara percaya kepada Dia. Yesus tidak memaksa kita supaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kunci itu ada pada kita. Hidup kita milik kita, sekalipun kita ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tapi kita punya yang namanya free will. Yang bisa buka pintu hati kita hanya kita. Ketika Roh Kudus jamah saudara, saudara dengar firman dengan benar. Saudara tahu siapa Yesus dan diri saudara dan akhir dari hidup saudara. Buka hati saudara. Terima Yesus. Izinkan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Lakukan itu juga pada keluargamu. Jangan biarkan satu saat engkau di surga, engkau melihat ayahmu, engkau melihat tantemu, engkau melihat adikmu, engkau melihat ommu, bahkan orang tuamu sedang di dalam api neraka. Dan mereka sengsara sampai selama-lamanya di sana. Bergeraklah cepat saudara. Waktu tidak menunggu saudara. Yesus, kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Mari beritakan itu kepada mereka. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini, langkah-langkah menerima hadiah keselamatan, menjadi berkat buat kita. Dan saya percaya, saya berdoa, saudara akan benar-benar yakin dengan keselamatan yang saudara miliki. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.